Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oke, jadi di video kali ini lagi-lagi Bunda mau sharing pengalaman pribadi Bunda saat kemarin terpapar COVID-19. Dan kali ini khususnya Bunda mau sharing dan berbagi cerita dan juga pengalaman pribadi Bunda saat kemarin Bunda merasakan salah satu gejala yang Bunda rasakan sebelum akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Dan salah satu gejala tersebut adalah anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Dan mungkin ini sedang dialami sama teman-teman semua karena seperti yang Bunda baca di semua komen atau di kolom komentar video cerita pengalaman Bunda saat kemarin terpapar COVID-19 itu, ternyata ada banyak banget teman-teman yang sekarang sedang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa secara mendadak atau secara tiba-tiba. Ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu anosmia, makanya di sini Bunda mau jelasin dulu sedikit tentang anosmia. Jadi anosmia adalah ketika kondisi indera penciuman dan juga perasa tidak bisa berfungsi lagi secara normal. Dan biasanya ini tuh dirasainnya secara tiba-tiba ya. Jadi seperti pengalaman Bunda kemarin sebelum akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19, sebelumnya atau kayak 2 jam sebelumnya itu Bunda masih bisa merasakan apapun, terus juga Bunda masih bisa mencium bau dan juga wewangian apapun. Tapi 2 jam setelah itu tiba-tiba semuanya hilang dan tiba-tiba Bunda udah nggak bisa ngerasain apapun dan juga udah nggak bisa mencium bau dan bahkan wangi apapun. Nah terus juga orang-orang yang terkena anosmia tersebut bisa juga menyebabkan selain kehilangan nafsu makan, terus juga bisa juga sampai kayak kehilangan semangat hidup, terus bahkan sampai ada juga orang yang terkena anosmia ini sampai depresi. Kenapa? Karena ketika kita kayak terutama Bunda nih, pengalaman pribadi Bunda saat kemarin Bunda kena anosmia atau tiba-tiba Bunda nggak bisa mencium dan merasa, itu kayaknya hidup itu hambar gitu loh, jadi nggak ada rasanya gitu. Mau kita makan seenak apapun, mau kita mencium wangian sewangi apapun, itu bener-bener kayak Bunda tuh nggak bisa menikmati semuanya gitu. Biasanya sifatnya hanya sementara ya, dan bisa kembali lagi atau kayak bisa berfungsi lagi dan bisa mencium dan merasa lagi. Seperti pengalaman Bunda pribadi saat Bunda tiba-tiba kehilangan indera penciuman dan perasa di bulan November kemarin, itu Bunda mengalaminya atau kayak kehilangan indera penciuman dan perasa sampai pemulihan, sampai akhirnya Bunda bisa mencium dan merasa lagi tapi belum kembali normal seperti dulu. Itu kurang lebih selama hampir 2,5 bulan. Terus ada juga nih dari cerita beberapa teman-teman yang terkena anosmia akhirnya bisa sembuh lagi, itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari, bahkan ada juga yang sampai 1 minggu. Tapi selain itu juga ada orang yang terkena anosmia itu karena memang sebelumnya memiliki gejala seperti flu, terus juga atau seperti adanya infeksi, terus juga ada alergi atau sinus, atau juga bisa karena pengaruh udara buruk yang ada di sekitar orang tersebut. Nah, itu adalah beberapa gejala yang biasanya orang tersebut akhirnya terkena anosmia atau kehilangan indera penciuman dan juga perasa. Pengalaman pribadi Bunda sendiri, jadi saat Bunda terkena anosmia itu pada saat bulan November tahun 2020 lalu itu benar-benar Bunda nggak ada gejala apapun seperti flu atau sakit tenggorokan atau kayak radang tenggorokan, bahkan alergi, sinus, sampai infeksi di bagian hidung Bunda. Jadi Bunda 2 jam sebelum akhirnya Bunda terkena anosmia itu Bunda masih bisa merasakan apapun dan masih bisa mencium bau apapun. Tapi 2 jam setelah itu tiba-tiba semuanya hilang dan kurang lebih sampai akhirnya hampir 2,5 bulan. Alhamdulillah akhirnya Bunda bisa mulai mencium dan merasa lagi, walaupun itu belum kembali normal saat sebelum Bunda terkena anosmia. Khusus untuk orang-orang yang kehilangan indera penciuman ini ada 2 macam ya. Jadi yang pertama ada namanya anosmia parsial atau menurunnya indera penciuman seseorang, dan yang kedua itu ada anosmia total atau
orang tersebut benar-benar sudah lagi tidak mencium bau apapun secara total. Seperti yang dijelaskan dari salah satu artikel, yaitu Alo Dokter yang Bunda baca, ada banyak kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada indera penciuman atau juga perasa, dan itu salah satunya adalah disebabkan karena adanya proses penuaan, terus juga adanya cedera dan juga hidung dan otak karena operasi, terus juga karena obat-obatan seperti antibiotik, antidepresan, obat jantung dan lainnya, terus juga karena adanya paparan bahan kimia beracun, terus adanya radioterapi, terus juga ada penyalahgunaan obat, terus juga ada juga kondisi tertentu seperti tumor, terus juga ada diabetes, terus juga ada stroke dan juga kekurangan nutrisi dan gangguan hormonal. Nah, itu yang dijelaskan di salah satu artikel, yaitu di Alo Dokter yang Bunda baca, perihal atau penyebab dari kondisi orang yang terkena anosmia. Tapi selain itu juga ada penyebab lainnya, yaitu mungkin orang tersebut terkena flu, terus juga memiliki sinus, terus juga karena adanya infeksi, terus juga ada alergi, dan terus juga karena udara buruk di sekitar orang tersebut. Selain anosmia bisa membuat orang tersebut kehilangan indera penciuman dan juga perasa, jadi orang yang terkena anosmia ini juga bisa sampai membuat orang tersebut menjadi depresi karena kehilangan semangat hidup, bahkan sampai kehilangan nafsu makan. Nah, ini saran Bunda ya, dan selalu Bunda katakan untuk semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa, jangan panik, terus juga tetap semangat, yakin sehat, dan jangan lupa makan minum yang banyak, makan makanan sehat, terus juga jangan lupa minum vitaminnya dan juga istirahat yang cukup. Seperti yang Bunda selalu katakan juga, bahwa orang-orang yang terkena anosmia atau orang-orang yang kehilangan indera penciuman dan perasa itu belum tentu orang-orang yang terpapar COVID-19. Bisa jadi itu karena sinus, karena alergi, karena infeksi, atau juga karena teman-teman sedang mengalami flu tapi teman-teman tidak tidak sadar gitu. Untuk pengalaman Bunda pribadi, saat kemarin Bunda terkena anosmia dan juga kehilangan indera penciuman dan perasa secara mendadak, jadi kan Bunda langsung cari tahu tuh bagaimana cara mengobatinya, cara penanganannya, terus juga apa aja yang harus Bunda lakukan. Dan di sana tuh di artikel yang ada di Google tuh ada banyak banget ya dijelasin cara pengobatannya, dan khususnya itu pengobatan secara alami ya, seperti minum air jahe, terus juga makan bawang putih, terus juga minum air lemon, dan bahkan melakukan beberapa terapi bau. Dan kalau Bunda saat itu bisa dikatakan hampir semua yang disarankan dari beberapa artikel tersebut Bunda lakukan, seperti air lemon, dan juga air lemonnya tuh Bunda buat sendiri. Terus juga untuk bawang putih, kalau untuk bawang putih Bunda karena memang kurang begitu suka bawang putih ya, jadi saat itu Bunda nggak melakukan secara rutin untuk pengobatan menggunakan bawang putih. Dan selain itu ada juga kayak terapi bau atau kayak menggunakan minyak aromaterapi gitu. Nah, saat itu yang Bunda lakukan, yang lebih kayak sering Bunda lakukan saat Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa itu, Bunda mengobatinya itu dengan cara terapi minyak kayu putih. Ini dia. Lagi-lagi ini bukan iklan ya. Jadi ini ada banyak banget nih teman-teman yang bilang, Bunda tuh iklan ya, lagi iklan produk ya. Ini tuh bener-bener Bunda pure mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman pribadi Bunda, dan ini tuh bukan iklan, dan ini Bunda tuh nggak disponsori oleh produk manapun ya, dan terutama dari si minyak kayu putihnya ini nggak sama sekali. Jadi ini tuh bener-bener kayak Bunda tuh mau kasih tahu apa aja yang Bunda lakukan saat kemarin Bunda kehilangan indera penciuman dan juga perasa secara total, dan bahkan itu Bunda rasakan kehilangan indera penciuman dan perasanya tuh lama banget ya, kurang lebih sampai 2,5 bulan. Tapi untuk yang kehilangan indera penciuman dan perasa secara total itu Bunda mengalaminya kurang lebih sampai 1 bulan. Nah, terus apa aja yang Bunda lakukan selama 1 bulan Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa? Yang pertama adalah yang selalu Bunda jelasin atau kayak Bunda ceritain di video-video sebelumnya. Jadi bahan utama yang Bunda butuhkan itu pasti adalah minyak kayu putih. Ini dia. Karena Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, jadi Bunda melakukan 2 terapi sekaligus. Jadi untuk terapi bau dan juga terapi rasanya. Untuk terapi baunya biasanya Bunda menggunakan si minyak kayu putih ini untuk Bunda campurin ke dalam air panas. Ini dia,
ini air panas yang udah Bunda masak di dalam baskom gitu, dan nggak perlu banyak-banyak airnya, kurang lebih 2 gelas aja. Nah setelah airnya sudah mendidih dan udah matang, itu Bunda tetesin minyak kayu putihnya ini sebanyak 5 tetes ke dalam air mendidih tadi. Nah terus setelah sudah Bunda campurkan si minyak kayu putih dan air mendidihnya tersebut, nah uapnya itu Bunda hirup, bener-bener Bunda hirup sampai kayak uapnya itu udah nggak ada lagi gitu. Dan itu biasanya rutin ya Bunda lakuin di 2 minggu pertama itu sehari 2 kali, jadi pagi hari dan malam hari. Tapi setelah 2 minggu selanjutnya gitu Bunda lakukan cuma sehari sekali aja. Dan cara kedua untuk terapi bau yang Bunda lakukan selama kemarin Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa secara total itu dengan cara, selain tadi udah Bunda campurin minyak kayu putihnya ke dalam air mendidih dan uapnya Bunda hirup sampai uapnya bener-bener udah nggak ada lagi. Cara yang kedua adalah ini, jadi Bunda siapin kapas atau juga bisa menggunakan tisu. Ini tuh kapasnya Bunda basahin menggunakan minyak kayu putih kurang lebih sampai 3 atau 4 tetes gitu, tapi di bagian ujungnya aja ya, di bagian ujung kapasnya aja. Nah terus setelah udah Bunda tetesin minyak kayu putih, kapasnya tuh Bunda gulung seperti ini, seperti bentuk kerucut seperti ini. Nah setelah itu Bunda masukin ke dalam hidung Bunda bagian kanan atau juga lubang hidung bagian kiri. Jadi seperti ini. Nih Bunda rutin lakukan. Jadi kalau untuk terapi bau yang menggunakan kapas ini, Bunda rutin ngelakuinnya tuh biasanya per 3 jam bahkan 4 jam sekali Bunda melakukan ini. Dan selain ini juga Bunda biasanya kayak mencium langsung juga si minyak kayu putihnya ini. Jadi sambil Bunda tiduran, sambil nonton TV, sambil main handphone, Bunda tuh sering-sering mencium dari botol minyak kayu putihnya langsung kayak gini. Walaupun saat itu bener-bener sih nggak ada rasanya sama sekali ya, tapi itulah cara Bunda atau kayak usaha Bunda agar indera penciuman Bunda saat itu bisa kembali normal. Selain Bunda melakukan terapi bau, yaitu dengan cara tadi Bunda menghirup air uap dari minyak kayu putih dan juga Bunda masukin kapas yang udah Bunda tetesin minyak kayu putih ke dalam lubang hidung Bunda. Terus juga Bunda rutin melakukan terapi rasa karena saat itu juga Bunda kehilangan indera perasa Bunda secara total. Jadi yang Bunda lakukan adalah Bunda mencampurkan minyak kayu putih ini sebanyak 2 tetes ke dalam minuman Bunda. Dan biasanya itu Bunda lakukan sehari 3 kali ya. Entah itu di minuman air putih atau air lemon dan juga air jahe yang Bunda buat sendiri. Dan itu Bunda lakukan untuk terapi minyak kayu putih ini. Entah itu terapi bau dan juga terapi rasa itu Bunda lakukan di 1 bulan pertama saat Bunda kehilangan indera penciuman tuh secara total. Dan itu Bunda rasanya tuh kayak nggak enak banget gitu loh ketika Bunda nggak bisa mencium apa-apa dan nggak bisa merasakan apa-apa, sampai Bunda nggak bisa mencium bahkan merasa minyak kayu putih ini saat Bunda olesin di pangkal lidah Bunda ini atau di bagian lidah Bunda ini. Dan untuk proses pemulihan dari setiap orang-orang itu Bunda rasa berbeda ya, karena ada banyak juga nih cerita dari teman-teman yang katanya cuma 4 hari alhamdulillah indera penciuman dan perasanya udah bisa kembali normal. Ada juga yang 1 minggu indera penciuman dan perasanya udah kembali normal. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan indera penciuman dan perasanya belum kembali normal. Dan itu untuk kalau kasus seperti itu saran Bunda lebih baik teman-teman langsung konsultasi ke dokter THT aja ya gitu. Jadi biar tahu penyebabnya apa, terus juga kayak penyakitnya apa. Jadi biar diobati secara khusus gitu loh. Karena kalau terapi minyak kayu putih yang Bunda lakukan ini adalah karena Bunda merasa tidak ada sesuatu atau gejala dan juga rasa yang mengkhawatirkan di bagian hidung Bunda atau sampai ke rongga Bunda gini. Jadi Bunda rasa saat itu cukup hanya melakukan terapi minyak kayu putih dan terapi rasa dan juga terapi bau aja gitu. Bunda tidak memiliki obat khusus gitu, karena selalu Bunda katakan saat kemarin Bunda terkena anosmia itu Bunda tidak sama sekali periksa ke dokter gitu, khususnya ke dokter THT, dan juga saat itu Bunda nggak ada saran obat khusus gitu untuk mengobati anosmia tersebut. Tapi selain Bunda melakukan terapi minyak kayu putih tadi, jadi Bunda juga rajin minum minuman sehat atau alami gitu, seperti air jahe, air lemon, terus juga air garam juga. Selain itu juga teman-teman bisa banyak minum vitamin C dan juga makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Selain itu juga teman-teman jangan panik ya, terus juga harus benar
bener-bener banget menggunakan waktu istirahatnya itu secara maksimal. Terus juga jangan lupa untuk makan. Jadi ini buat semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan juga perasa, Bunda tidak menyarankan semua yang Bunda lakukan teman-teman juga harus melakukan gitu. Itu enggak ya. Jadi ini tuh Bunda kayak cuma sharing aja. Ini semua bener-bener pengalaman pribadi Bunda. Apa aja yang Bunda lakukan saat kemarin Bunda udah kehilangan indera penciuman dan juga perasa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah nonton video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu perihal anosmia atau teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami kehilangan indera penciuman dan perasa. Semoga video Bunda kali ini bisa sedikit membantu dan menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.